Kita bahas terkait dengan narsis nih saat ini. Jadi barangkali ada yang memahami narsis itu sebagai sebuah perilaku, sebuah state, sebuah keadaan, atau sebuah apa narsis itu. Nah, Bapak Ibu Ayah Bunda sekalian ya, jadi narsis itu ya, jadi kalau belajar psikologi ya, maka ketika melakukan penelitian atau menghadapi sebuah fenomena psikologis, karena aku juga kebetulan adalah dosen ya, maka ketika menguji atau melakukan penelitian, aku selalu mengawali dengan apa? Dengan mempertanyakan dulu sifat dari variabelnya apa. Jadi kalau narsis adalah sebuah variabel, maka kita harus mempertanyakan dulu sifat variabelnya apa. Nah, dalam psikologi itu kurang lebih ada beberapa sifat variabel. Apakah ini sikap? Ya, sikap itu berarti cara seseorang mengevaluasi sesuatu. Ya, contohnya sikap kita terhadap donat. Nah, berarti cara kita mengevaluasi donat gimana? Positif atau negatif? Suka apa enggak? Mau apa tidak? Setuju apa enggak? Nah, itu namanya sikap. Apakah narsis merupakan variabel sikap? Nah, kalau variabel sikap, maka kemudian pakai skalanya ngukurnya skala sikap. Nah, kurang lebih kayak gitu. Tapi narsis bukan sikap. Karena narsis bukan cara seseorang mengevaluasi sesuatu, kan gitu ya. Maka narsis bukan sikap. Apakah narsis adalah sifat? Nah, kalau sifat berarti dia bawaan. Kalau bawaan berarti bawaan lahir, tidak bisa berubah. Istilahnya namanya trait. Apakah narsis bawaan lahir? Ternyata ketika aku mencoba buat melakukan literatur review terkait dengan narsis, sama sekali tidak ditemukan bahwa narsis itu turunan, gitu ya. Jadi kalau bapaknya narsis, maka kemudian anaknya akan narsis. Enggak juga ya. Kalau ibunya narsis, maka anaknya nanti akan nurun narsis. Atau keturunan dari generasi ketiga, misalkan ya, kalau kakek neneknya narsis, barangkali anaknya enggak, tapi kemudian cucunya narsis. Ternyata tidak ditemukan bahwa narsis itu sifat variabelnya adalah trait ya. Sesuatu yang sifatnya diwariskan atau diturunkan. Kalau gitu apa? Apakah narsis adalah sebuah perilaku gitu ya? Atau istilah psikologisnya ilmiahnya namanya behavioroid ya. Apakah narsis itu perilaku? Jawabannya juga bukan ya. Narsis bukan perilaku. Tapi apa? Narsis ternyata nanti kita bahas narsis sebagai sebuah personality ya. Nah, ini nanti kita bahas ya. Tapi dari mana sebetulnya asal kata narsis? Ini yang kemudian barangkali teman-teman semua ya itu belum ngeh ya dari mana asal kata narsis. Sebetulnya narsis itu lahir dan hadir dari sebuah mitologi Yunani. Ya. Kenapa dari mitologi Yunani? Karena satu ya, kebudayaan Yunani itu sejauh ini yang masih jadi referensi yang paling sering dipakai oleh akademisi dunia. Ya. Ini aku jadikan referensi dulu di awal. Kenapa? Karena kemudian banyak yang beberapa kali aku ngisi ya, terutama di kajian-kajian yang dengan embel-embel muslim itu, ujung-ujungnya tuh aku suka diprotes apa? Kenapa kajiannya tuh selalu pakai referensi Yunani dan Barat gitu ya. Nah, ini mau disclaimer di awal, yang masih digunakan di dunia akademis ilmiah yang diakui dan disepakati oleh dunia akademis seluruh dunia masih mayoritas dari dasar filosofi Yunani kuno gitu ya. Nah, mudah-mudahan secara berangsur-angsur ya, walaupun dalam porsi yang masih dikit, kita mulai kemudian mengembrace ya, memajukan literatur-literatur dari Islam ya, yang itu juga perlu kita semua dorong bareng-bareng bersama. Nah, makanya kemudian yang mendasari kata, kalimat, penjelasan, variabel, istilah-istilah selalu datang dari Yunani kuno. Nah, makanya orang Yunani itu dulu sering banget berusaha untuk menjelaskan realitas yang terjadi di dunia. Maka bikin banyak istilah. Jadi contohnya misalkan, kenapa ya ada fenomena hujan? Mereka bikin istilah. Dari mana datangnya hujan? Nah, menjelaskan hujan lewat apa? Lewat mitologi. Mitologinya apa?
namanya anthropomorphism. Oh, ada bentuk yang mirip manusia, yang mungkin kalau hujan ini artinya ada orang yang besar di luar sana yang menangis. Maka mulai muncul mitos-mitos kenal sama dewa, ya. Ada Zeus dan lain-lain. Itu gara-gara apa? Mencoba menjelaskan realitas dunia. Seperti itu kurang lebih. Nah, salah satu fenomena yang coba dijelaskan dan dapat istilah namanya narsis. Orang Yunani membuat mitologi. Kalau tadi untuk memahami fenomena alam seperti hujan, laut gitu ya, digunakan filosofi dewa-dewa. Ada apa? Ada petir, itu artinya ada dewa yang marah atau dewa mengamuk, senjatanya Zeus dan lain-lain gitu ya. Nah, ada sebuah fenomena juga yang kemudian mereka buat mitologinya. Mereka buat ceritanya. Mungkin karena aku orang Bandung ya, di kami ada gunung namanya Gunung Tangkuban Parahu. Nah, Gunung Tangkuban Parahu itu sebuah fenomena alam kan yang gede dan megah gitu ya di utaranya kota Bandung. Bagaimana menjelaskan fenomena alam Tangkuban Parahu? Dibuatlah mitos Sangkuriang kan gitu ya. Sebetulnya kita nggak butuh mitos itu, tapi pada saat itu di zaman itu orang tidak bisa menjelaskan dengan ilmiah sesuatu, maka dibuat mitologi. Nah, salah satu mitologi yang kemudian muncul adalah narsis ini. Untuk menjelaskan fenomena seseorang yang kemudian terlalu mencintai dirinya. Gitu. Jadi, kalau zaman sekarang sih, kamu sombong banget sih. Kok kamu begitu senang bersolek sih. Kok kamu dikit-dikit ngaca, dikit-dikit bercermin, dikit-dikit merapihkan diri. Itu apa sih namanya? Nah, pada saat itu zaman Yunani kuno dibuatlah sebuah mitologi untuk menjelaskan hal itu. Mitologi dengan tokoh bernama Narcissus gitu. Jadi kalau mungkin di Jawa mana tuh yang Gunung Tengger itu kan Rara Anteng dan Joko Seger ya kalau nggak salah ya. Itu kan dibuat tuh tokoh. Ini juga sama. Ada tokoh kalau di Bandung namanya Sangkuriang ya. Ini juga sama. Ada tokoh mitologi yang diberi nama Narcissus gitu. Narcissus ini adalah seseorang yang kemudian suatu saat ketika jalan ke sebuah telaga, ke sebuah danau, dia kemudian berkaca pada dirinya. Gak sengaja melihat pantulan dirinya, ya, baik itu wajahnya, fisiknya, di dalam air, genangan air danau itu. Dia melihat dirinya, dia melihat cerminan dirinya di danau. Lalu kemudian dia jadi bergairah, berhasrat dan bernafsu. Sama siapa? Sama dirinya sendiri. Jadi dia jatuh cinta, berhasrat dan bernafsu sama dirinya sendiri. Kemudian dia meloncat ingin memeluk dirinya sendiri. Jadi dia gak sengaja. Ini ilustrasinya kurang pas ya, susah nyarinya nih. Gak bisa gambar sendiri itu beda. Dia menemukan gambar dirinya di permukaan danau. Dia jadi bernafsu. Dia kemudian meloncat ingin memeluk gambaran dirinya gitu. Nah, kemudian dia mati di situ. Nah, itulah yang kemudian dijadikan fenomena penjelasan bagi siapa? Bagi orang-orang yang bersolek, terlalu menyukai diri, terlalu memperlihatkan terlalu menonjol-nonjolkan penampilan, ya, orang yang terlalu memperhatikan penampilannya disebut narcissus. Nah, seharusnya mudah-mudahan paham ya. Narcissus, atau kalau dalam bahasa kita di Indonesia kan jadi narsis. Amit-amit narsis gitu ya. Dan konotasinya memang sejak zaman dahulu kala selalu negatif gitu kurang lebih. Nah, di dalam ilmu psikologi kemudian ini digunakan untuk menjelaskan fenomena terkait kecenderungan kita untuk menyukai diri sendiri. Bolehkah kita menyukai diri sendiri? Boleh. Dan itu sebuah kecenderungan yang natural dan alami kan gitu ya.